Ambon termasuk salah satu pulau yang cukup indah di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau ini menjadi indah karena dibentuk oleh dua buah jazirah, yaitu Jazirah Leihitu dan Jazirah Lei Timur. Kedua jazirah itu dihubungkan oleh satu tanah genting yang bernama Tanah Genting Baguala. Tanah genting tersebut selain merupakan penghubung antara kedua jazirah itu, tanah genting ini juga merupakan penghubung antara Teluk Ambon dan Teluk Baguala. Konon kabarnya pada masa pendudukan tentara Jepang, ketika berkobarnya Perang Dunia Kedua oleh pihak tentara Jepang, dikatakan bahwa tentara Jepang sudah mulai mencoba untuk memutuskan tanah genting Baguala ini, agar dapat dibuat menjadi satu terusan sehingga memudahkan pelayanan ke kota Ambon. Namun usaha ini mengalami kegagalan, di mana konon kabarnya ketika tanah genting Baguala itu digali untuk dijadikan terusan, keluarlah darah dari tempat penggalian tersebut, dan menurut cerita dari zaman dahulu kala, dikatakan bahwa di Teluk Baguala terdapat seekor buaya besar, panjangnya kira-kira 5 meter, dan warna kulitnya berwarna kuning keemasan. Sehingga penduduk di sana pun memanggil buaya tersebut dengan panggilan nama buaya tembaga. Buaya tersebut hidup di sana dengan tentram, di mana hal ini dikarenakan penduduk sekitar Teluk Baguala tersebut sengaja membuat keadaan aman dan tentram bagi kehidupan buaya itu. Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya buaya tersebut dipuja oleh penduduk sekitar Teluk Baguala. Di sisi lain, ada sebuah pesisir pantai selatan Pulau Buru, hiduplah di sana seekor ular besar, dan ular ini hidup di atas sebatang pohon besar yang rindang, di mana pohon tersebut dikenal oleh penduduk daerah Maluku dengan nama pohon Mintanggor. Pohon ini senantiasa tumbuh di tepi pantai, dan selalu condong ke arah laut, dan dengan adanya ular tersebut, sehingga kehadiran ular tersebut sangat mengganggu ketentraman hidup dari semua penghuni, terutama penghuni laut sekitarnya. Segala jenis ikan dan hewan lainnya yang hidup di sekitar daerah itu, habis dimakan oleh ular tersebut. Demikian pula telah berkali-kali terjadi pertarungan yang sangat sengit antara ular tersebut, dengan beberapa ekor buaya yang ada di sekitar sana. Namun akhirnya semua lawan dari ular itu dihabisi satu demi satu oleh sang ular. Karena tidak ada seekor ikan maupun buaya, dan sebagainya yang hidup di pesisir Pulau Buru itu, mampu berhadapan dengan ular tersebut, maka ikan-ikan, dan buaya serta hewan lainnya itu pun, kemudian mengadakan sebuah musyawarah besar untuk mencari jalan keluar agar dapat membasmi musuh mereka itu. Dalam musyawarah besar tersebut, ada satu keterangan yang meyakinkan bahwa, satu-satunya penantang yang mampu menghancurkan ular itu hanyalah buaya tembaga yang diketahui berasal dari Teluk Baguala. Keterangan ini pun pada akhirnya bisa dapat meyakinkan seluruh peserta musyawarah akan kemampuan dari buaya tembaga itu. Oleh karena hal itulah, maka dalam musyawarah besar itu, lalu diputuskanlah bahwa mereka akan segera mengirim utusan untuk bertemu dengan buaya tembaga tersebut, dengan tujuan untuk menyampaikan maksud mereka, agar buaya tembaga itu bersedia membantu untuk menghancurkan ular yang menjadi musuh mereka. Utusan ini sekaligus bertugas untuk menjemput buaya tembaga dari Teluk Baguala. Di samping itu, dibentuk pula panitia penyambutan untuk menyambut kedatangan buaya tembaga di pesisir selatan Pulau Buru. Panitia penyambutan ini nantinya akan berkewajiban untuk menghimpunkan semua penghuni laut pesisir selatan Pulau Buru untuk menyambut kedatangan buaya tembaga, serta beramah tamah dengannya sebelum perang tanding antara ular dan buaya tembaga tersebut diadakan. Setelah musyawarah itu selesai, berangkatlah utusan yang ditunjuk untuk menuju ke Teluk Baguala, demi bertemu dengan buaya tembaga. Di sisi lain, para panitia penyambutan pun mulai berkemas untuk mempersiapkan acara penyambutan. Singkat cerita, utusan tersebut pun tiba ke Teluk Baguala, dan setelah bertemu dengan buaya tembaga ini, di sini sang utusan pun menceritakan semua hal yang terjadi, dan menyampaikan maksud kedatangannya ke sana, adalah untuk meminta pertolongan dari buaya tembaga ini. Setelah mendengar semua cerita itu, buaya tembaga pun setuju untuk membantu, dan setelah itu berangkatlah mereka ke Pulau Buru itu, dan setibanya mereka di sana, buaya tembaga pun disambut dalam satu upacara yang meriah, dan upacara itu pun dihadiri oleh semua penghuni laut pesisir selatan Pulau Buru tersebut. Mereka beramah tamah dan bersukaria selama 2 hari dengan buaya tembaga tersebut, dan pada hari ketiga buaya tembaga mulai melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia kemudian menuju ke kawasan pohon Mintanggor untuk mencari musuhnya itu, dan ketika mendekati pohon Mintanggor tersebut, akhirnya kedua makhluk kuat itu pun bertemu. Sang ular itu melilitkan ekornya pada batang pohon Mintanggor ini pun kemudian mengulurkan badannya ke laut, seraya memagut buaya tembaga. Buaya tembaga lalu memukul kepala ular dengan ekornya, dan oleh karena hal itu, perang tanding lalu terjadi antara ular dan buaya tembaga tersebut.
Pertandingan kedua makhluk itu sangatlah sengit karena keduanya sama-sama kuat, dan pertandingan itu pun sudah berlangsung selama 3 hari, dan pertarungan itu pun disaksikan oleh semua penghuni laut di sekitarnya. Ketika pertarungan itu sudah memasuki hari ketiga, tiba-tiba saja sang ular itu melakukan suatu pergerakan dengan melilitkan ekornya keras-keras pada pohon mintanggor, lalu menarik badannya ke belakang seraya dengan suatu gerak yang sangat cepat bergerak memagut ke arah mata buaya tembaga tersebut. Namun buaya tembaga dapat menghindari serangan itu, seraya menghempaskan ekornya yang kekar dan kuat itu ke arah kepala ular, yang sudah berkali-kali dipukul oleh buaya tersebut. Pukulan kali ini dari pihak buaya adalah pukulan yang paling jitu dan keras, sehingga daya tahan ular melalui lilitan ekor pada batang pohon mintanggor itu pun tak mampu lagi bertahan, dan sebagai akibatnya, ular tersebut pun terhempas ke laut lepas dan menemukan ajalnya. Melihat keadaan demikian, semua penghuni laut yang sedang asyik menyaksikan pertarungan itu serentak bersorak-sorai bergembira menyaksikan kehancuran musuhnya itu. Mereka bersukaria mengelukan-elukan buaya tembaga atas kemenangan yang perkasa itu. Kemudian seluruh penghuni laut pesisir pantai selatan Pulau Buru kembali mengadakan musyawarah. Musyawarah kali ini bertujuan untuk membahas hadiah apakah yang patut dipersembahkan kepada buaya tembaga atas segala jasa baiknya itu, sehingga mereka telah terhindar dari malapetaka yang senantiasa ditimbulkan oleh ular tadi. Musyawarah itu akhirnya berkesimpulan bahwa mereka patut memberikan penghargaan merupakan kenang-kenangan yang setimpal dengan jasa buaya tembaga, yakni usaha untuk menambah penghuni di Teluk Baguala, agar buaya tembaga dipertuan di sana. Dengan demikian, maka oleh keputusan musyawarah tersebut, diambil sebuah tagalaya besar, dan ke dalam tagalayanya diisi dengan beberapa jenis ikan seperti ikan parang-parang atau sejenis ikan yang bentuknya seperti parang, ikan mek, ikan papre, dan ikan salmaneti. Setelah semua ikan sudah diisi ke dalam, maka hadiah tersebut dipersembahkan kepada buaya tembaga untuk dibawa sebagai kenang-kenangan di Teluk Baguala. Setelah buaya tembaga itu menerima hadiah tersebut, buaya tembaga pun bertolak kembali menuju Teluk Baguala, di mana pada tempat itulah tagalaya yang dipersembahan tadi itu pun diletakkan di sana. Sejak saat itulah, maka berkembang biaklah jenis-jenis ikan tadi di dalam Teluk Baguala, yang tadinya tidak pernah ada jenis ikan semacam itu di sana. Kini ikan jenis itu sangat banyak terdapat dalam Teluk Baguala tersebut, sehingga ada kepercayaan dari penduduk desa-desa sekeliling teluk tersebut, yang mengatakan bahwa bila mana pada pantai tersebut, apabila ada yang melihat buaya tembaga itu timbul dan menampakkan dirinya, maka masyarakat desa itu yakin bahwa dalam sehari atau 2 hari lagi, jenis-jenis ikan tersebut akan menyerbu memasuki pelabuhan desa tersebut. Sehingga masyarakat desa pun mulai bersiap-siap menangkap ikan-ikan jenis itu sebanyak-banyaknya, dan ikan itu pun dijual sebagai salah satu sumber rezeki mereka. Kepercayaan itu masih ada hingga saat ini, dan orang juga percaya bahwa penampakan diri atau kehadiran buaya tembaga merupakan pertanda kehadiran rezeki. Kini jelas nampak bahwa kenang-kenangan yang diperoleh oleh buaya tembaga tadi telah menempatkan buaya tembaga itu sendiri pada satu posisi yang penting, di mana ia dipuja dan dihormati oleh penduduk sekitar Teluk Baguala, di mana dikarenakan dengan kehadirannya itu, senantiasa membawa keuntungan atau rezeki pada penduduk Baguala.